Indonesia is not involved in any open conflict. If there is a nuclear war, the difference between those directly involved and Indonesia is we will die a slower death, but we will suffer. Kita itu tidak mau mengambil suatu posisi membenarkan Rusia atau membenarkan Ukraina atau menyalahkan Rusia atau menyalahkan Ukraina. Kita tidak dalam posisi sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kita berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris yang katakanlah mereka akan membenarkan tindakan dari Ukraina dan menyalahkan tindakan Rusia. Tapi kita juga bukan negara yang mendukung Rusia seperti Korea Utara, ya, yang menyalahkan Ukraina dengan NATO-nya gitu. Yang kita lakukan, sebagaimana Pak Prabowo juga sudah sampaikan, adalah kita tidak mau terlibat di dalam siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting adalah pertahanan dari berbagai macam kawasan di belahan dunia untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang Menteri Pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia, dari negara non-blok, dan kami bersyukur karena respon dari dunia internasional terhadap pemikiran Pak Prabowo tentang proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina mendapatkan tanggapan yang beragam dari situ. Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo sama-sama menghadiri kunjungan kerja ke Malaysia pada Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan tersebut dilakukan selepas Jokowi bertolak dari Singapura. Pertemuan Jokowi pun dan Prabowo ini terlaksana di hotel tempat mereka menginap. Setiba di hotel, Presiden Joko Widodo disambut oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pejabat negara lain juga turut hadir di pertemuan ini dan ikut menyambut Presiden Joko Widodo. Selain Prabowo Subianto, Presiden Jokowi juga disambut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Salah satu momen yang menyita perhatian publik adalah gelak tawa antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo saat keduanya berbincang bersama. Pasalnya, Prabowo Subianto sebelumnya sempat menuai polemik terkait proposal perdamaian yang disodorkannya terkait perang Ukraina dan juga Rusia. Di sela-sela pertemuan dan gelak tawa itu, Prabowo Subianto tiba-tiba saja melontarkan celetukan yang jelas memiliki kaitan dengan polemik proposal perdamaian Ukraina dan Rusia tersebut. Bikin heboh Eropa, celetuk Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo yang disusul dengan tawa sang kepala negara tersebut. Selain celetukan tersebut, Jokowi dan Prabowo juga sempat tertawa saat berbincang singkat. Namun, tak diketahui apa tepatnya yang sedang mereka dibicarakan sehingga keduanya tampak sangatlah ceria. Kehadiran Prabowo di Malaysia ini juga terekam dalam video yang diunggah oleh jubir Menhan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, melalui akun Instagramnya pada Rabu 7 Juni 2023. Tampak pula sejumlah menteri kabinet ikut berbincang santai, namun tak diketahui secara detail apa saja pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo di lobi hotel tempat mereka menginap itu. Tertawa lepas Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo saat tiba di Kuala Lumpur pada Rabu 7 Juni 2023. Dengar pelan-pelan yuk, Pak Menhan Prabowo berbincang apa dengan Pak Presiden Joko Widodo, tulis Dhanil Anzar Simanjuntak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat memberi tanggapan terkait proposal Menhan Prabowo Subianto perihal konflik Rusia-Ukraina dalam forum International Institute for Strategic Studies. Jokowi menyebutkan proposal itu merupakan inisiatif dari Prabowo tanpa arahan dari Jokowi sendiri. Itu dari Pak Prabowo sendiri, ujar Presiden Jokowi usai pembukaan Rakernas 3 PDIP pada Selasa 6 Juni 2023. Jokowi bahkan sempat menyatakan akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendengarkan secara langsung penjelasannya terkait proposal tersebut.
Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Mungkin hari ini atau besok saja saya undang, ucap Pak Jokowi. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Setelah kejadian tersebut, diketahui melambungnya nama Prabowo Subianto di atas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan berdasarkan sejumlah survei bakal calon presiden favorit untuk pemilu 2024. Hal ini ditanggapi santai oleh politisi PKS Mardhani Alisera. Seperti yang diketahui, PKS yang pernah mengusung Prabowo Subianto pada pemilu 2 periode lalu kini lebih memilih Anies Rashid Baswedan. Bahkan Ketua DPP PKS itu turut mewajarkan unggulnya Prabowo di atas Anies Baswedan. Mardhani Alisera menyebutkan bahwa keunggulan tersebut berkaitan dengan Pak Prabowo Subianto yang sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ini. Tak sampai di situ saja, Mardhani Alisera mengaku bahwa dirinya beserta PKS akan bahagia seandainya Pilpres 2024 nanti melibatkan 3 pasang capres dan cawapres. Hal tersebut terkait dengan makin banyaknya gagasan yang akan disampaikan kepada rakyat nanti.